Casablanca, kota yang terletak di bagian barat Maroko atau tepatnya di tepi Samudra Atlantik ini sejak dulu sudah menjadi kota pelabuhan. Awalnya adalah kota kecil bernama Anfa yang dibangun oleh orang-orang Berber di abad ke-8 Masehi. Karena letaknya yang strategis ini, tak mengherankan jika banyak bangsa yang ingin menguasainya, mulai dari bangsa Romawi hingga Portugis dan Spanyol. Pada tahun 1755 Masehi terjadi gempa bumi yang dahsyat. Tak pelak kota ini pun mengalami kerusakan yang parah, hancur dan nyaris ditinggalkan. Adalah Sultan Muhammad bin Abdullah yang kemudian merekonstruksi dan membangun kembali kota ini dan menyebutnya Ad-Darul Baydo yang artinya rumah putih atau Casablanca dalam bahasa Portugis, Casablanca dalam bahasa Spanyol. Saat Maroko menjadi protektorat Prancis di tahun 1912, nama Casablanca inilah yang digunakan hingga sekarang. Setelah melalui perjalanan panjang dengan pesawat, rombongan rihla peradaban Maroko Spanyol mulai menelusuri kota demi kota yang bersejarah. Dimulai dari Casablanca. Namun dalam waktu yang hanya 8 jam, tentunya tidak cukup untuk menjelajah seluruh wilayah Casablanca, kota terbesar di Maroko ini. Bagaimanapun, gedung-gedung berwarna putih terasa mendominasi kota ini. Tentu saja, karena sesuai namanya, Ad-Darul Baydo. Di usianya yang 200-an tahun, Casablanca tergolong kota yang muda jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Maroko yang usianya sudah berabad-abad, bahkan ada yang lebih dari 1000 tahun. Meski pengaruh Eropa terasa di kota ini, namun seni tradisional Maroko tetap jelas terlihat. Begitu pula bentuk menaranya yang khas arsitektur Maghribi. Terutama di Medina, kota tua yang terletak di sebelah pelabuhan tempat lahirnya kota ini, sangat khas dan menarik untuk dijelajahi. Bangunannya, suasananya, dan tentunya juga penjual kerajinan khas Maroko. Casablanca merupakan perpaduan unik antara kota Eropa modern dan kota tua Afrika Utara. Bergaya eklektik, di mana nuansa berbagai asal budaya dan identitas Maroko kontemporer bertemu. Contoh nyata dari gaya ini adalah Muhammad V Square, sebuah ruang terbuka atau alun-alun yang menjadi tempat berkumpulnya warga setempat dan juga para pengunjung. Alun-alun Muhammad V ini juga dikenal sebagai Taman Merpati. Ratusan merpati terbang bebas di sini, menjadikannya atraksi yang unik dan menarik. Ruang kota yang luas dengan air mancur yang besar di tengahnya, dikelilingi oleh deretan bangunan penting yang memadukan elemen Art Deco dengan pengaruh Hispano-Muslim dan Neo-Moorish, seperti City Hall, gedung pengadilan, dan berbagai bangunan bersejarah lainnya. Bangunan megah yang menjadi destinasi puncak rihlah peradaban di Casablanca ini adalah Masjid Hasan Sani yang diresmikan pada tahun 1993. Menaranya yang menjulang setinggi 210 meter atau setara 60 lantai berdiri kokoh di atas Samudra Atlantik.
Tengara ini menjadikan Masjid Hasan Sani sebagai menara tertinggi di dunia saat itu dan bangunan tertinggi di Maroko. Dibangun dengan menghadirkan kembali seluruh keindahan seni arsitektur dan kerajinan mozaik dari zaman keemasan Islam. Masjid ini begitu memukau, berbalut marmer nuansa gading, dihiasi ukiran dan mozaik berwarna hijau. Bangunan ini berdiri kokoh, penanda tingginya seni dan teknologi umat Islam sejak zaman dahulu. Ini tahu nggak bikinnya? Ini satu-satu disusun dan mereka tuh udah ahlinya susunnya tuh dalam keadaan terbalik. Jadi mereka udah apa warna-warna apa terus baru disusun di balik ke sini. Ini pengrajin fes ya, terutama aja orang-orang Maroko ini keahlian turun temurun warna-warna ini kan mereka celup satu-satu ya, beda-beda gitu. Jadi lihat tuh. Partikelnya kecil-kecil kayak gitu. Ya nggak sih, terus mereka susun satu-satu ini. Masya Allah. Pemerintahan ataupun orang-orang kaya ataupun pada dasarnya adalah masyarakat umum, mereka mendesain rumahnya sekalipun mendekati ini gitu ya. Ada unsur-unsur yang dipertahankan sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Penjelasannya tentu saja tidak bisa diceritakan di sini. Masjid ini dibangun hanya dalam waktu 7 tahun pada masa pemerintahan Raja Hasan Sani, sekaligus bangunan paling megah yang pernah dibangun di Maroko. Ruangan masjid ini mampu untuk menampung 25.000 jamaah di dalamnya, sedangkan halaman luar di sekitarnya menyediakan ruang tambahan untuk 80.000 jamaah. Sejarah masjid ini dimulai ketika Raja Hasan Sani menyatakan dalam pidatonya pada tahun 1980 bahwa beliau ingin membangun masjid di atas air, terinspirasi dari Al-Quran surah Hud ayat 7. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, serta sebelum itu arsy-Nya di atas air. Mukminin yang datang ke masjid ini untuk beribadah dan menunaikan sholat dapat sekaligus merenungi langit dan laut ciptaan Allah dan memujinya dari dalam masjid, karena masjid ini dibangun tepat berada di atas perairan Samudra Atlantik. Riuh ombaknya dapat dilihat melalui sebidang lantai kaca di dalam masjid. Mulai dikerjakan pada tahun 1986, tak kurang dari 6.000 pengrajin paling bergengsi di istana kerajaan turut mempercantik masjid ini. Membuatnya bergelima mozaik yang indah, lantai dan kolom dari batu dan marmer, pahatan plester, dan langit-langit kayu yang diukir dan dicat dengan cita rasa seni yang tinggi. Mereka menggunakan bahan terbaik dari seluruh Maroko, seperti kayu cedar dari pegunungan Atlas dan marmer dari Agadir di pantai Atlantik Selatan. Masjid Hasan Sani ini adalah salah satu dari sedikit masjid di Maroko yang bisa dimasuki non-muslim. Masjid dibuka pada jam tertentu untuk para turis dengan didampingi pemandu. Saat pengunjung non-muslim memasuki tempat wudhu yang bersih dan indah, mereka akan melihat bagaimana Islam begitu menjaga kebersihan tubuh, termasuk ketika hendak beribadah kepada Robnya. Biaya pembangunan masjid diperkirakan menghabiskan sekitar 585 juta euro atau sekitar 10 triliun rupiah. Raja Hasan Sani memang ingin membangun sebuah masjid yang menjadi tempat ibadah yang istimewa setelah masjid di Mekah dan Madinah, menjadi syiar filosofi dan keindahan bangunan Islam agar dikenal masyarakat seluruh dunia.